Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. And in this video, I would like to explain about what is syntax. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang definisi dari syntax. Apa itu syntax? Syntax adalah salah satu cabang dari mikrolinguistik, di mana telah kita ketahui bahwa di mikrolinguistik itu terdapat fonologi atau yang mempelajari tentang bunyi, kemudian ada word yang mempelajari tentang kata, kemudian syntax yang akan kita bahas, kemudian ada semantics atau yang mempelajari tentang meaning atau makna. Ya, kemudian kita menuju kepada pembahasan kita, yaitu definisi tentang syntax itu sendiri. Jadi syntax adalah gramatikal atau tata bahasa yang di dalamnya membahas tentang bagaimana pembentukan suatu kalimat atau structure of sentence, struktur kalimat itu sendiri. Dimana jika kita ingin membentuk sebuah kalimat, terdapat part of speech atau bagian pembentuk kata gitu. Dimana di part of speech ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu terdapat word class, kemudian ada phrase atau frasa, kemudian ada clause atau klausa, dan yang terakhir adalah sentence itu sendiri. Jadi kita akan bahas definisi dari part of speech ya. Yang pertama itu adalah word class atau kelas kata, dimana diantaranya adalah noun atau kata benda, dimana kata benda ini menjelaskan tentang suatu benda atau seseorang. Kemudian ada verb atau kata kerja, di mana kata yang menjelaskan tentang suatu peristiwa tindakan yang sedang terjadi. Kemudian ada adverb, kata keterangan. Kemudian ada adjektif, kata sifat, kata yang menjelaskan tentang sifat. Kemudian ada pronoun, kata ganti, sebuah kata yang menggantikan noun, contohnya he, she, it itu ya, pronoun. Kemudian ada conjunction, kata hubung. Kemudian ada adverb, kata keterangan, dan ada preposition atau kata depan ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan variasi. Kemudian itulah penjelasan tentang word class ya. Kita melangkah kepada selanjutnya, yaitu phrase ya, atau frasa, di mana frasa adalah compound words namun non predikatif atau gabungan kata tapi tidak memiliki makna gitu. Dimana bagian-bagian dari frase ini ada noun phrase, ada verbal phrase, ada adjective phrase, ada adverb phrase, dan ada prepositional phrase. Dimana noun phrase itu adalah sebuah frase yang menjelaskan tentang noun ya, begitu pula dengan phrase-phrase yang lain, entah itu verbal phrase, adjective phrase, kemudian adverb phrase, dan prepositional phrase. Ini phrase yang menjelaskan tentang sub-sub yang telah dijelaskan tadi ya. Jadi, noun phrase menjelaskan tentang kata benda, phrase yang menjelaskan benda, kemudian verbal phrase itu menjelaskan kata kerja dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu penjelasan dari phrase atau frasa. Kemudian kita melangkah kepada selanjutnya, yaitu klausa. Klausa adalah syntactical unit atau sebuah kalimat yang telah memiliki makna arti, yang telah memiliki unsur predikatif, tetapi dia lebih kecil skalanya dari sebuah kalimat. Dimana di klausa ini terbagi jadi dua, yaitu ada independent clause dan ada dependent clause. Independent clause ini adalah sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri atau free meaning ya. Jadi dia tanpa ada syarat apapun dia sudah memiliki makna, dia sudah dapat berdiri sendiri atau free meaning. Kemudian ada dependent clause atau bound to meaning, dia terikat, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus memiliki kata selanjutnya untuk dapat menjadikannya sebuah kalimat yang baku ya. Contoh dari independent clause ini, I am a student, itu adalah sebuah contoh dari independent clause, di mana M di situ telah menjadi predikatifnya. M adalah menjadi sebuah intinya bahwasanya saya adalah seorang student. Kemudian kita melanjut kepada contoh yang kedua adalah yaitu dependent clause atau clause yang terikat. Contohnya before I am a student.
Nah, before I am student ini dapat kita ketahui bahwasanya kalimat ini masih menggantung karena sebelum saya seorang siswa. Nah, ada beberapa kata yang harus melengkapi dari kalimat yang telah saya sebutkan tadi. Makanya kenapa disebut bound atau terikat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dan membentukkan kalimat mendukung agar dia dapat menjadikan suatu kalimat yang baku. Nah, itulah penjelasan tentang klausa. Dan kita melangkah kepada selanjutnya, yaitu sentence ya, atau kalimat, dimana sama seperti klausa, sintaktikal unik, tetapi dia maknanya lebih luas, lebih besar skalanya dari sebuah klausa, dimana di sentence ini atau kalimat ini terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu ada simple sentence, kemudian ada compound sentence, kemudian ada complex sentence, dan ada compound complex sentence ya. Kita akan bahas ke simple sentence terlebih dahulu. Apa itu simple sentence? Adalah kalimat yang sederhana. Contohnya, I am go to school. I go to school. Maaf ya, I go to school. Itu sebuah kalimat simple atau simple sentence. Kemudian kita melanjut kepada compound sentence atau gabungan kalimat. Contohnya, I am a student and I go to school. Nah, di sini yang dibutuhkan dalam kalimat compound adalah sebuah conjunction atau kalimat atau kata hubung ya. Supaya menjadikan sebuah compound sentence, kita membutuhkan suatu conjunction atau kata hubung. Kemudian kita beralih kepada kompleks. Nah, contohnya kompleks, before I am a student, I am a child ya, gitu ya. Ini yang hampir mirip dengan compound, tetapi maknanya lebih kompleks. Contohnya tadi, before I am a student, I am a child. Sebelum saya seorang siswa, saya adalah anak-anak, itu ya kan. Jadi kalimatnya lebih kompleks. Nah, yang terakhir adalah compound kompleks. Dimana di compound kompleks ini kalimatnya lebih beragam, lebih bervariatif, dimana gabungan antara compound dan complex sentence. Contohnya, before I am a student, I am a child, and I don't understand about something, gitu ya. Jadi itulah contoh dari compound complex.